Legend of the Great Sage. Chapter 666. Ekspresi semua kultivator inti emas berubah drastis. Salah satu dari mereka meraih kerah kultivator. Apa? Ceritakan dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Tatapan para penggarap lainnya terhadap Li Qingshan dan yang lainnya juga menjadi sangat tidak ramah. Mereka sudah memperkirakan akan ada korban jiwa dalam kompetisi ini, namun mereka tidak menyangka bahwa kompetisi ini akan hampir musnah total. Penggarap Yayasan Pendirian menceritakan apa yang terjadi sambil gemetar. Kelompok kultivator inti emas sangat marah. Beberapa dari murid yang meninggal ini sudah seperti anak mereka sendiri, sementara beberapa lainnya adalah keturunan langsung mereka. Mereka memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain, dan mereka juga merupakan fondasi sekte mereka. Sekarang, mereka semua telah dikorbankan untuk penyempurnaan artefak Asura. Semuanya telah mati, jadi mereka dipenuhi kebencian. Si King, aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Di Soaring Cloud Platform, si Bao melindungi matanya dengan tangannya. Dia melihat selusin seberkas cahaya terbang ke langit. Dia berkata, mereka sangat cepat. Bulan utara ini sangat berani. Namun, bagaimana dia bisa lolos dari kejaran Moyu? Ia tidak menyangka kompetisi akan berakhir begitu saja. Gu Yanying melambaikan kipas lipatnya dengan ringan dan tersenyum. Itu hanya tiruan. Tidak masalah meskipun dibunuh. Namun, jika dia benar-benar berhasil, Si King dan yang lainnya akan menangis. Si Bao berkata dengan kagum, Kak, kamu pasti sudah menduganya sejak lama. Tentu saja tidak. Orang itu sangat sulit ditebak. Bulu-bulu hitam pekat melintas di langit dalam lintasan yang gelap gulita. Bulan utara tidak berani meremehkan metode putra mahkota iblis. Klon cermin belaka jelas bukan tandingan Moyu. Jika dia tertunda sesaat saja, Si King dan yang lainnya akan segera bergegas, dan akan sulit baginya untuk melarikan diri. Dia berbalik. Dengan membalikkan tangannya, lapangan Asura yang telah menyusut hingga seukuran mangkuk terangkat tinggi. Sebuah kekuatan isap meletus darinya, dan semua bulu hitam tersedot ke dalamnya seperti batu yang tenggelam ke laut. Dia tersenyum sedikit. Selain bisa memanggil Asura, benda ini juga sangat bagus sebagai tameng. Tidak peduli seberapa kuat suatu gerakan, setelah ditarik ke dalam lapangan Asura yang membentang beberapa ratus kilometer ini, akan sulit untuk menimbulkan kerusakan apapun. Jauh tinggi di langit, kedua iblis itu, yang satu maju dan yang satu mundur, bergerak secepat kilat. Serangan Moyu gagal. Dia mengulurkan tangan pucat seperti mayat dan meraih tenggorokan Li Qingshan dengan kecepatan kilat. Gempa. Li Qingshan membalas dengan serangan telapak tangan. Dia ingin menggunakan kekuatan untuk melarikan diri, tapi telapak tangan Moyu mengeluarkan hisapan yang kuat, menariknya ke dalam dengan kuat. Pada saat yang sama, kekuatan kematian yang dingin dan mematikan muncul, terus-menerus merusak tubuhnya. Dimanapun bersentuhan, tubuhnya akan langsung menegang dan mati rasa. Dalam sekejap, seluruh lengannya mati rasa. Warna kulitnya juga berubah menjadi abu-abu mematikan. Dengan kekuatan doppelganger belaka, mereka jauh dari tandingan Komandan Daemon yang kuat seperti Moyu. Mereka bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun. Bang! Moyu tiba-tiba membentangkan sepasang sayap hitam pekat, membungkus seluruh tubuh Li Qingshan di dalamnya, membentuk bola hitam yang mulai terdistorsi, runtuh, dan menyusut. Jiahou melambaikan kipas bulunya. Kilatan petir putih menyambar ke arah Moyu. Edan melayangkan pukulan, dan aura tinju berubah menjadi serigala ganas. Namun, pada saat itu, bola hitam itu telah menyusut menjadi seukuran kepalan tangan. Membawa bulan utara dan lapangan Asura, Lightning dan Vicious Wolf keduanya meleset. Tidak, Si King meraung histeris. 1000 kilometer jauhnya, sebuah titik hitam muncul entah dari mana, berubah menjadi bola hitam. Sepasang sayap hitam terbentang. Moyu mencengkeram leher bulan utara dan berkata dengan sinis, kamu akan mati. Semua orang akan mati, tapi tidak hari ini. Wajah bulan utara juga berubah menjadi abu-abu pucat, tapi dia tersenyum sangat berseri-seri. Moyu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ketika dia melihat tangan bulan utara lagi, tangan itu benar-benar kosong. Lapangan Asura sudah lenyap. Kemudian, sosoknya juga mulai bergetar, berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan. Seolah-olah seseorang telah menciptakan riak di permukaan danau yang sehalus cermin. Dalam sekejap, berbagai pemandangan yang terpantul di permukaan danau mulai beriak. Saat riaknya mereda, bulan utara telah menghilang. Moyu tercengang. Wajahnya yang menyerupai mayat tiba-tiba mulai bergerak-gerak dan memelintir dengan keras. Dia telah menghabiskan beberapa hari upaya untuk menyerang lapangan Asura, bahkan sampai menyampaikan keluhannya kepada Si King. Pada akhirnya, musuh bebuyutannya, bulan utara, justru memanfaatkan situasi tersebut. Dadanya terbakar amarah, jadi dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan burung gagak. Semua manusia dan binatang di tanah yang mendengar teriakan burung gagak segera mati. Si King menyaksikan tanpa daya saat lapangan Asura yang telah dia sempurnakan menghilang di depan matanya. Sepertinya dia dipukul di kepala. Dia sangat tertekan hingga hampir batuk darah. Niat membunuh yang meningkat menyerangnya dari belakang. Melihat ke belakang, dia melihat lebih dari selusin kultivator inti emas yang marah mengejarnya. Mereka menggunakan gerakan membunuh terkuat mereka sejak awal, tidak lagi menahan diri sama sekali. Matilah, bajingan. Di bawah teras Soaring Cloud, Li Qingshan tersenyum pada Han Qiongzi. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
Ti juga baik-baik saja. Air beriak di tangan kanannya di balik lengan bajunya, membentuk cermin air. Cermin air berputar, dan Asura Field seukuran telapak tangan muncul. Dia segera menggunakan penyuruh untuk menekan auranya. Ini adalah kemampuan bawaannya yang paling serbaguna, gambar cermin air. Pada awalnya, dia bisa membuat tiruan cermin. Setelah itu, dia menemukan bahwa dia bisa menggunakannya untuk memantulkan serangan. Setelah itu, dia menemukan bahwa dia dapat menggunakan gambar cermin air untuk memanggil klonnya secara langsung tidak peduli seberapa jauh dia berada. Item di klonnya jelas tidak terkecuali. Di masa lalu, dia tidak pernah menganggap langkah ini berguna. Akan lebih mudah baginya untuk memanggil klonnya untuk membantu pada saat-saat genting. Mungkin saat klonnya dikepung, dia bisa memanggilnya kembali ke masa lalu dan menghindari kerugian. Dia tidak menyangka kali ini akan begitu efektif. Meskipun dia tidak bisa langsung menarik klonnya, dia diam-diam bisa memindahkan jarahan itu kembali ke tubuh utama melalui cermin air ini. Meninggalkan klon tersebut hanyalah tipuan untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Setelah membodohi Si King dan Mo Yu dan mendapatkan lapangan Asura, Li Qingshan merasa senang. Ketika dia melihat ke cakrawala jauh lagi dan melihat Si King bertarung melawan sekelompok pembudidaya inti emas, dia bahkan lebih senang. Gandakan kabar baiknya. Heh, cucuku yang baik King, bukankah kakekmu Bulan Utara masih mendapatkan keuntungan dari semua usaha keras dan kekejamanmu pada akhirnya? Jika dia memikirkan hal ini dengan hati-hati, sebenarnya ada beberapa poin yang meragukan, seperti bagaimana Northmoon mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan intervensi, dan bagaimana dia menemukan inti dari lapangan Asura segera setelah dia melakukan intervensi, mendapatkan kendali atas Asura. Bidang, bahkan Mo Yu telah menghabiskan beberapa hari sebelum dia secara bertahap mengikis inti lapangan Asura. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Bulan Utara yang asli telah terperangkap di lapangan Asura sepanjang waktu. Dia telah menggunakan penyuruh untuk memperoleh dan menganalisis seluruh lapangan Asura, itulah sebabnya dia berhasil dalam satu pukulan. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan tajam. Dia berbalik dan tersenyum cerah pada Gu Yanying di teras Soaring Cloud. Dia berkata kepada Han Qiongzi, saya akan berbicara dengan Komandan Gu. Dia menelepon Hua Sengshan. Hua Sengshan mengikutinya dengan tergesa-gesa. Keduanya tiba di teras Soaring Cloud dan berpegangan tangan. Bawahan Li Qingshan, Hua Sengshan, menyapa Komandan Gu dan Komandan Si. Si Bao berkata dengan tidak sabar, Li Qingshan, ceritakan padaku semua yang terjadi. Apa yang terjadi di dalam? Li Qingshan menceritakan semua yang telah terjadi padanya. Dia tidak berbohong sama sekali. Dia hanya melewatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan rahasianya. Ketika Si Bao mendengar bahwa Li Qingshan telah memperoleh buah kebijaksanaan Raja Pohon Beringin, dia sudah melebarkan matanya. Ketika dia mendengar bagaimana dia menghadapi 18 orang sendirian dan mengalahkan antek-antek Si King, rasa tidak percaya memenuhi wajahnya. Raja Pohon Beringin memberikan buah kebijaksanaan kepada anak sepertimu. Anda benar-benar mampu mengalahkan begitu banyak penggarap yayasan pendirian sendirian. Jangan berani berbohong, atau aku akan menghajarmu. Petik 2. Li Qingshan tersenyum. Hanya karena kamu. Apa katamu? Si Bao meragukan telinganya. Anak ini sungguh tidak punya batas atas kesombongannya. Batuk, tidak ada apa-apa. Hehe, aku bereaksi berlebihan. Akhir-akhir ini aku terlalu gelisah. Petik 2. Gu Yanying menghentikan Si Bao, yang hampir kehilangan kesabaran. Dia tersenyum. Baiklah, kamu bisa melanjutkan. Setelah itu, aku pergi ke berbagai medan perang dan mengakhiri semua pertempuran. Aku juga membunuh semua bawahan Si King. Namun, setelah itu, lapangan Asura turun, dan masih terjadi kekacauan. Pada akhirnya, hanya beberapa dari kami masih tersisa, tapi kami cukup beruntung. Kami berhasil keluar hidup-hidup. Selain Li Qingshan, semua orang merasa seperti mereka selamat dari bencana. Namun, dia mungkin satu-satunya yang bisa bersukacita. Bahkan ratusan aliran pemikiran di prefektur Clear River yang memiliki jumlah korban selamat terbanyak telah kehilangan sebagian besar muridnya. Namun, Li Qingshan tidak mengenali satupun dari mereka, jadi tidak ada yang perlu disedihkan. Bawahan ini dapat bersaksi bahwa semua yang dikatakan Komandan Li adalah benar. Hua Sengshan juga berkata. Tatapannya beralih antara Gu Yanying dan Li Qingshan. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah dia tahu tentang identitasnya yang lain. Hehe, aku sungguh bodoh. Jika saya tidak tahu, mengapa saya memperlakukannya berbeda? Keduanya berdiri di antara jalur manusia dan jalur daemon, jadi mereka jelas memiliki hubungan alami. Keduanya lugas dan tak terduga. Di masa lalu, di bawah pohon cedar di luar kota Qingyang, mereka benar-benar bertemu secara takdir, dan dia hanyalah sebuah penghalang yang tidak berarti. Dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana Li Qingshan pernah mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengejarnya dengan semua yang dia miliki, atau dia akan melepaskannya dengan lembut. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak tahu seberapa jauh jarak mereka dari Gu Yanying. Sebelum dia menyadarinya, bertahun-tahun telah berlalu, dan dia sudah bisa berdiri di sampingnya. Berpikir sampai di sana, dia tiba-tiba mengambil keputusan. Sudah waktunya dia mengambil keputusan. Si Bao bertepuk tangan dan tersenyum. Hah, Si King berada dalam masalah besar sekarang. Dia mungkin bahkan tidak akan mampu mempertahankan posisinya sebagai Markis Rui. Aku benar-benar perlu berterima kasih kepada Bulan Utara itu.
Jika dia hanya menggunakan para penggarap sebagai korban untuk menyempurnakan lapangan Asura, Istana Kekaisaran mungkin tidak akan melakukan apapun terhadap Si King selama dia memiliki alasan yang dapat dibenarkan. Mungkin bahkan ada orang yang mengagumi kemurahan hati Si King. Namun, jika dia kehilangan Asura Field, situasinya akan berbeda. Keluarga Kekaisaran telah menghabiskan banyak uang untuk menyempurnakan arena naga. Itu setara dengan barang yang dianugerahkan oleh Kaisar. Sekali hilang, itu akan menjadi kejahatan besar. Sekarang setelah hal ini terjadi, tindakan menggunakan petani sebagai pengorbanan tampak brutal dan bodoh. Singkatnya, kejahatan bisa dilindungi, tapi ketidakmampuan tidak bisa dimaafkan. Pengadilan Kekaisaran pasti akan menghukum mereka. Si King juga memahami hal ini. Pengorbanannya yang telaten berakhir seperti ini, jadi dia benar-benar menjadi gila. Dia berubah menjadi naga hitam dan meraung dengan marah, mengeluarkan asap hitam yang membentuk awan hitam. Dia melewatinya dan meraih seorang kultivator inti emas dengan cakarnya, hendak membunuhnya. Jia Zhen berkata dengan tergesa-gesa, "Yang mulia, Anda tidak boleh melakukannya." Si King menahan amarahnya dengan susah payah dan bertanya pada kultivator inti emas, "Apakah kamu ingin aku mengampuni nyawamu?" Chapter 667. Rekan Peng, para kultivator inti emas berteriak. Sebagai salah satu dari sedikit kultivator inti emas di Komando Ruyi, mereka semua sudah saling kenal selama lebih dari 1 abad. Bahkan jika mereka tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadapnya, mereka tidak bisa tidak bersimpati padanya ketika mereka melihat nasibnya. Si King, kamu sudah gila. Klan Kekaisaran yang perkasa sebenarnya telah membesarkan serigala sepertimu. Di tengah tangisan dan kutukan, serangan mereka menjadi semakin ganas. Si King terluka parah, jadi dia juga sangat marah. Kekuatan dari kedua belah pihak bentrok hebat, menerangi langit malam di kejauhan. Angin kencang menyapu dari jauh, mengacak-acak pakaian orang-orang di teras Soaring Cloud. Tak lama kemudian, 3 lingkaran cahaya muncul di cakrawala satu demi satu. Setelah itu, terjadi beberapa ledakan besar. Itu adalah suara terakhir dari budidaya para pembudidaya inti emas selama berabad-abad. Setelah kehilangan 4 orang, para penggarap alam inti emas akhirnya menyebar ke segala arah, tetapi mereka semua menyimpan kebencian yang mendalam di hati mereka. Si King kembali ke wujud manusia. Pakaiannya compang camping, dan rambutnya acak-acakan. Dia dipenuhi luka, yang membuatnya tampak sangat menderita. Dia sama sekali tidak merasakan kegembiraan karena mengalahkan lawannya. Sebaliknya, dia merasa agak tersesat dan bingung. Sekarang situasinya sudah berkembang seperti ini, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Yang mulia, mari kita kembali ke perkebunan dulu. Kita bisa mendiskusikan ini perlahan-lahan. Si King membelalakkan matanya. Wajahnya dipenuhi kebrutalan, tapi dia menyembunyikannya lagi. Anda benar, Tuan. Masalah ini belum selesai. Bersiaplah untuk menerima murka-nya. Gu Yanying menatap cakrawala. Melihat mereka bertiga terbang kembali, dia tersenyum pada Li Qingshan. Si Bao berkata, "Nak, sebaiknya kau bersembunyi dulu. Saat ini dia sudah tidak punya keraguan lagi. Kalau dia benar-benar mengamuk, kami pun belum tentu bisa melindungimu. Meskipun anak ini sombong dan kasar, dia tetaplah anggota penjaga Hawkwolf." Dia berselisih dengan Si King karena saudara perempuannya. Gu Yanying tersenyum. "Aku sudah melaporkan hal ini kepada Bos Jin. Kamu akan baik-baik saja selama kamu bersembunyi sebentar. Kenapa aku harus lari? Dialah yang menetapkan aturan. Bukan berarti aku melakukan apapun, jadi bagaimana dia bisa melampiaskan amarahnya padaku? Belum lagi, dia masih berhutang uang padaku. Sejak kapan ada kreditur yang takut melihat utang?" Li Qingshan berdiri dengan tangan di belakang punggung, memainkan untaian tasbih di tangan kanannya. Tasbih terbesar telah dihancurkan. "Aku tidak tahu siapa, bos jin milikmu ini, tapi aku juga punya bos." Gu Yanying mengangkat alis dan meliriknya. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia sangat penasaran kartu truf apa yang belum dia gunakan. "Hua kecil, kamu boleh pergi sekarang." "Ya, Komandan." Hua Sengzan Si Bao berkata sambil membungkuk, dia melirik Xiao Li Qingqi. "King, Li Qingshan dari Naga Xiao, Tian dari Chen Tian, Chen, Tian, King, Chen, King, Tian." Si King dan 2 orang lainnya telah kembali. Si King segera melihat Li Qingshan yang berada di samping Gu Yanying. Matanya terbakar amarah. Bajingan ini telah mempermalukannya berkali-kali, membunuh murid-muridnya, merusak rencananya, dan bahkan berhubungan dengan bulan utara. Northmoon telah mencuri lapangan Asura dan melarikan diri. Dendam lama dan baru muncul di hatinya, dan dia menyalahkan semuanya pada Li Qingshan. "Li Qingshan, kenapa kamu tidak berlutut?" Suara nyaring terdengar seperti guntur. Di bawah Flying Cloud Platform, Liu Changqing dan yang lainnya belum bubar. Mereka semua mendongak dengan ekspresi khawatir. Han Qiongzi tiba-tiba berbalik dan segera terbang menuju Flying Cloud Platform. Bahkan sebelum dia mendekat, dia merasakan aura Si King seluas gunung dan lautan. Rasanya seperti gelombang hitam yang runtuh. Dia mengertakkan gigi dan melawan arus, berdiri di samping Li Qingshan. "Qiongzi." Han Qiongzi tersenyum padanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan, dia bisa menahan amarah Pangeran Si King yang menggelegar padanya. Si King melihat bagaimana Li Qingshan sama sekali tidak menganggapnya serius, yang membuatnya semakin marah. Dengan goyangan lengan bajunya, terdengar auman naga yang samar-samar, dan cakar naga hitam mencapai tenggorokan Li Qingshan.
Li Qingshan menarik Han Qiongzi ke belakangnya dan berpikir, mengapa biksu itu begitu lambat? Bukankah dia bilang dia akan bergegas? Kipas lipat batu giok menjulur dari samping dan menyentuh cakar naga dengan lembut, dan segera menariknya kembali. Si King berkata dengan marah, Gu Yanying, kamu masih melindunginya sampai sekarang. Gu Yanying berkata, dia adalah Komandan Scarlet Hawk dari pengawal Hawk Wolf, apapun yang terjadi, dan aku adalah Komandan White Hawk dari pengawal Hawk Wolf, apapun yang terjadi. Tentunya aku tidak bisa begitu saja melihatnya dibunuh tanpa alasan. Apa manfaatnya? Apakah itu membawa kepadamu? Bunuh tanpa alasan. Dia iblis yang tersembunyi, jadi masuk akal bagiku untuk membunuhnya. Petik 2. Si King berkata dengan suaranya yang seperti serigala, penuh dengan kekejaman. Dia menggertakkan giginya seolah ingin menggigit seseorang. Orang lain ditolak oleh komunitas budidaya manusia dan dapat ditangkap serta diperintah sebagai budak. Setan diperlakukan jauh lebih buruk daripada orang lain. Begitu mereka ditemukan, setiap kultivator akan membunuh mereka. Mereka tidak hanya tidak bersalah, tetapi mereka bahkan akan diberi imbalan. Itu adalah prestasi luar biasa dalam membersihkan setan dan melindungi jalan lurus. Sebelum 9 provinsi menetap dan Gritsia didirikan, iblis dari dunia lain akan terus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Karena sifatnya yang kacau dan jahat, kehancuran yang mereka timbulkan bahkan lebih besar daripada Dasmon. Mereka dapat digambarkan sebagai musuh publik dunia, di mana setiap orang mempunyai hak untuk membunuh mereka. Sejak Li Qingshan memperlihatkan tubuh iblisnya di lapangan Asura, dia sudah menjadi orang mati di mata si King. Bahkan dengan identitasnya sebagai Komandan Scarlet Hawk, dia bisa langsung membunuhnya tanpa memikirkannya. Setan. Gu Yanying tertegun sejenak. Dia berbalik dan menatap Li Qingshan. Berapa banyak lagi rahasia yang dimiliki orang ini tentang dirinya? Han Qiongzi juga terkejut. Dia juga mendengar dari Han Ti bahwa Li Qingshan dapat mengubah tubuhnya. Mungkinkah ini rahasia yang selama ini dia sembunyikan? Namun, ketika dia memikirkannya, sepertinya tidak demikian. Dalam legenda, setan penuh nafsu, haus darah, dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka bangga pada kejahatan dan malu pada kebaikan. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan berkata, Yang mulia si King, jangan memfitnah saya. Siapa iblis itu? Tunjukkan buktinya. Hanya iblis yang dapat menjelekkan dan mengaktifkan artefak iblis. Banyak orang telah melihatnya. Apakah Anda masih mencoba menyangkalnya? Buktinya, itu ada di dalam tubuh Anda. Setiap iblis memiliki hati iblis. Lihat aku membunuhmu dan menggali hati iblismu. Petik 2. Saat si King mengatakan itu, dia mendekati Li Qingshan selangkah demi selangkah. Dia memancarkan aura pembunuhan, tapi ada kilatan putih, dan Gu Yanying menghalangi jalannya lagi. Kamu ingin melindungi iblis. Saat si King mengatakan itu, dia bahkan menatap Gu Yanying dengan sikap bermusuhan. Gu Yanying menghela nafas. Bahkan jika dia seorang iblis, dia harus ditangani secara pribadi oleh penjaga Hawk Wolfku. Aku sudah melaporkan hal ini kepada atasan. Mereka akan segera berada di sini untuk menyelidikinya. Jika dia seorang iblis, aku tidak akan mengampuni dia. Meskipun ras manusia dan ras iblis terus-menerus berkonflik, hubungan di antara mereka tidak sepenuhnya bermusuhan. Itu sebabnya dia bisa berkeliaran di antara dua ras dengan identitas setengah manusia setengah iblis. Namun, berbeda dengan ras iblis. Si King menjadi sangat tenang. Hanya ada satu keberadaan yang disebut Gu Yanying sebagai petinggi di seluruh provinsi hijau. Meskipun Li Qingshan pasti akan mati, dia tidak akan bisa lolos dari hukuman karena membuat kekacauan sebesar itu. Baiklah, saya akan menunggu sampai tuan itu datang. Chapter 668. Cahaya keemasan menyebar sebagai seberkas cahaya, dan seorang lelaki tua berseragam penjaga Hawk Wolf muncul di teras Soaring Cloud. Seekor elang emas dengan sayap terbuka disulam di dadanya dengan benang emas. Paruh dan cakarnya seperti kait, memperlihatkan ketajamannya. Itu seperti burung peng besar bersayap emas yang legendaris. Hati semua orang bergetar. Set pakaian ini unik di seluruh provinsi Azure. Dia adalah komandan tertinggi pengawal Hawk Wolf di seluruh provinsi Green, Komandan Golden Hawk. Orang dengan status tertinggi di seluruh provinsi hijau jelas merupakan gubernur provinsi hijau, Chu Lai King. Meskipun ada beberapa Solnas Chance dan Diamond King, hanya ada segelintir orang yang sejajar dengan gubernur provinsi Green, dan Komandan Golden Hawk adalah salah satunya. Orang tua itu tidak mengeluarkan aura khusus apapun. Terlepas dari seragamnya yang agak arogan, dia tidak memiliki keunggulan sama sekali. Wajahnya yang bulat selalu tersenyum ramah, membuatnya tampak lebih seperti orang kaya daripada komandan sebuah provinsi. Dia bahkan memiliki nama yang sangat bisnis, Jin Fugui. Dia berasal dari keluarga pedagang, dan itu bukanlah pedagang atau klan besar. Dia hanyalah seorang pedagang kecil yang berbisnis. Orang tuanya bukannya tidak berpendidikan sehingga memanggilnya anjing sisa, atau pengecut, tapi mereka juga tidak begitu berpendidikan sehingga memberinya nama yang sesuai dengan identitasnya saat ini. Lagi pula, dahulu kala, tak seorang pun mengira anak bertubuh besar, gendut, dan bertelanjang dada ini akan mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Dengan latar belakangnya, wajar saja jika dia dipanggil dengan nama ini. Faktanya, harapan itu terasa sedikit tidak realistis dan berlebihan. Setidaknya, itu adalah nama yang membawa keberuntungan. Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu dia tumbuh dan mewarisi bisnis keluarga dengan damai dan stabil.
Siapa yang mengira bahwa putra seorang saudagar kecil suatu hari nanti akan memulai jalur kultivasi dan menjalani kesengsaraan surgawi ketiga dalam satu pukulan, hingga mencapai levelnya saat ini. Nama itu vulgar, tapi bagaimanapun juga, itu adalah nama yang pantas diberikan oleh orang tuanya. Dia tidak bisa mengubahnya dengan mudah, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menerimanya. Gu Yanying menyambutnya sambil tersenyum. Bos Jin, pakaian ini masih sangat cocok untukmu. Kamu gadis, kamu menggunakan itu untuk membuatku jijik lagi. Jin Fugui tersenyum dan menghela nafas dengan tulus. Segala sesuatu tentang penjaga Hawkwolf sangat bagus, kecuali set pakaian ini. Sungguh vulgar. Jika aku kurang beruntung, aku tidak beruntung karena kata emas. Namun, dia tidak tahu berapa banyak orang yang menantikan set pakaian vulgar ini. Ekspresi Gu Yanying tiba-tiba berubah serius. Dia menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya. Bawahan Gu Yanying menyapa Komandan Jin. Si Bao, Li Qingshan, Han Qiongzi, dan banyak penjaga Hawkwolf di bawah teras Soaring Cloud mengepalkan tangan mereka dengan kepala menunduk. Salam, Komandan Jin. Para penggarap lain yang bukan penjaga Hawkwolf semuanya membungkuk dengan sopan. Siking membungkuk dan berkata, Junior Siking memberi salam pada Komandan. Jin Fugui melangkah ke samping dan senyuman di wajahnya sedikit memudar. Dia membalas salamnya, pejabat tua ini memberi salam pada Yang Mulia. Meskipun ada kesenjangan besar antara tingkat kultivasi dan identitas mereka, Siking adalah pangeran dari dinasti Xia besar dan berstatus subjek. Jin Fugui mengamati teras Soaring Cloud yang berantakan dan menepuk lembut pilar yang setengah rusak. Saya sudah tahu tentang apa yang terjadi di sini. Saya akan melaporkannya kepada penguasa provinsi dan Yang Mulia. Saya tidak akan melebih-lebihkannya, juga tidak akan menutupinya. Dia sopan dan sopan, tapi ekspresinya benar-benar tidak bisa dipahami. Itu benar-benar berbeda dari keramahan yang dia tunjukkan pada Gu Yanying. Siking tahu mustahil baginya untuk menutupi hal itu untuknya. Ini adalah sesuatu yang dia ketahui sejak awal. Jika dia bisa menyempurnakan lapangan Asura, bahkan jika dia kehilangan posisinya sebagai markis dari Ruyi, itu bukan apa-apa, tapi hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Berpikir sampai di sana, dia menancapkan kukunya ke telapak tangannya. Dia menahan penyesalan dan amarahnya dan berkata dengan tenang, saya akan menanggung semua konsekuensinya sendiri, tapi sebelum itu, ada sesuatu yang perlu saya laporkan kepada Komandan. Apa itu? Meskipun banyak insiden telah terjadi dalam pertandingan eksibisi 9 prefektur kali ini, hal itu belum sepenuhnya sia-sia. Kami telah menemukan iblis yang tersembunyi di dalam penjaga Hawkwolf, yang sebenarnya menjadi komandan Scarlet Hawk dan bahkan mencuri gelar jenius. Jika kita tidak segera melenyapkannya, dia pasti akan menjadi sumber masalah besar di masa depan. Iblis. Siapa yang Anda bicarakan? Petik 2. Senyum Jin Fugui menghilang. Setan telah menyusup ke penjaga Hawkwolf. Itu merupakan masalah yang sangat penting. Itu dia, Li Qingshan. Siking mengulurkan jarinya seperti tombak, ingin menusuk Li Qingshan. Apakah kamu punya bukti? Jin Fugui telah memperhatikan Li Qingshan sejak lama. Dengan budidayanya di usia yang begitu muda, dia memang layak disebut jenius. Dan, baru saja, ketika dia tiba, anak itu menundukkan kepalanya dan membungkuk seperti orang lain, tetapi tidak ada rasa hormat di matanya. Bahkan ketika Siking menunjukkan bahwa dia adalah iblis, dia tetap sangat tenang. Sudut bibirnya bahkan membentuk senyuman menghina. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi bagaimana bisa itu palsu? Teras Soaring Cloud dipenuhi dengan saksi, tetapi kebanyakan dari mereka telah menghabiskan banyak waktu dengan Li Qingshan ini, jadi mereka mungkin akan melindunginya, akan sangat merepotkan untuk membuat mereka mengungkapkan kebenarannya. Bagaimana dengan ini? Tolong lepaskan identitasnya sebagai penjaga Hawkwolf, dan saya akan segera memeriksa dia. Jika dia tidak memiliki hati iblis, saya siap membantu Anda, Komandan. Petik 2. Siking berkata dengan kejam. Pemeriksaan ini jelas bukan penggeledahan tubuh secara halus. Sebaliknya, dia ingin memotong-motong Li Qingshan dan menggiling tulangnya menjadi debu. Tidak perlu melalui banyak masalah jika kamu ingin tahu apakah dia memiliki hati iblis atau tidak. Yanying, lihat saja, apakah ada hati iblis di tubuhnya. Dia adalah bawahanmu, jadi jika dia iblis, kamu bisa mengeksekusinya sendiri. Petik 2. Jin Fugui tiba-tiba berkata pada Gu Yanying. Karena Siking sudah mengatakan itu, dia harus sangat percaya diri. Meskipun Li Qingshan tampak sangat tenang, seseorang yang dituduh secara salah seharusnya tidak begitu tenang. Gu Yanying mengerutkan kening. Jelas, dia ingin dia membersihkan namanya secara pribadi. Lagi pula, jika iblis telah menyusup ke Komandan Scarlet Hawk, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari kesalahan sebagai Komandan White Hawk. Komandan, Han Qiongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Li Qingshan meraih tangannya, memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir. Komandan Gu, lihat saja. Lalu Gu Yanying bertukar pandang dengan Li Qingshan. Dia berkata diam-diam, apa yang kamu pikirkan? Di hadapan Bos Jin, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu mengungkapkan wujud aslimu. Li Qingshan tersenyum. Kenapa aku harus melarikan diri? Datang kepadaku. Petik 2. Anak ini masih punya kartu truf. Mata Gu Yanying membelalak, dan pupil matanya tiba-tiba menyempit seperti mata elang. Tatapannya tampak nyata, menembus tubuh Li Qingshan dan mengamatinya dari atas ke bawah. Pada dasarnya dia tidak membutuhkan usaha sama sekali untuk menemukan hati iblis berwarna merah tua.
Dia menghela napas dan berbalik ke arah Jin Fugui. Ya, memang ada hati iblis. Senyuman sinis muncul di wajah Si King. Sementara itu, Liu Changqing dan yang lainnya yang telah diam-diam menunggu di bawah peron semuanya menghirup udara dingin ketika mendengar hasil ini. Jin Fugui menghela nafas, tapi dia lega. Untungnya, dia tidak berbohong untuk menutupinya. Itu hanya akan membuat seseorang mengendalikan kepalanya. Itu tidak ada artinya. Dunia kultivasi bukanlah tempat yang mudah untuk menyembunyikan kebenaran. Sepertinya kamu adalah iblis yang secara alami mahir dalam penyembunyian. Bahkan aku telah salah menilai kamu. Li Qingshan, kamu mungkin tidak melakukan hal buruk, tetapi manusia dan iblis tidak dapat hidup berdampingan. Ini tertulis dalam hukum Gritsia. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Akhiri hidupmu sendiri. Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, Han Qiongzi merasa seperti disambar petir, dan wajahnya menjadi pucat. Seruan kaget datang dari bawah soaring cloud platform. Li Qingshan berkata kepada Jin Fugui, Komandan, hanya karena seseorang memiliki hati iblis, apakah itu berarti dia adalah iblis? Jin Fugui mengerutkan kening. Berhentilah berdalih. Jika kamu laki-laki, terimalah kematianmu. Di mata semua orang, ini adalah perjuangan seekor binatang buas yang terpojok dan terjerumus ke dalam situasi tanpa harapan. Itu tidak berdaya dan menyedihkan. Meskipun Si King sangat tertekan hari ini, dia juga merasakan kepuasan saat melihat akhir dari kejeniusan yang selama ini menentangnya. Edan maju selangkah, menggosok tangannya sambil menyeringai kejam. Jika kamu tidak ingin mengakhiri hidupmu sendiri, aku bisa membantumu. Namun, itu tidak akan semudah itu. Amitabha, masalah-masalah dunia masih belum terselesaikan. Mengapa tidak dibiarkan saja? Menurutku, hanya karena seseorang mempunyai hati iblis bukan berarti dia adalah iblis. Petik 2. Suara yang luas dan agung terdengar dari cakrawala. Jin Fugui menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa suara itu berasal dari sosok seukuran biji sesawi. Dengan satu langkah, sosok itu sudah menjadi seukuran kepalan tangan. Dengan langkah lain, ukurannya menjadi sebesar anak kecil. Dengan langkah terakhirnya, ia telah melangkah ke soaring cloud platform. Itu adalah seorang biksu gemuk dengan dada dan perutnya terbuka, lengan bajunya yang besar berkibar tertiup angin. Mengambil 3 langkah berturut-turut di udara, dia telah menempuh jarak beberapa ratus kilometer. Awalnya, dia masih memiliki penampilan sebagai biksu tingkat tinggi, tetapi dia memegang kaki domba emas di satu tangan dan labu anggur besar di tangan lainnya, benar-benar menghancurkan citranya sebagai biksu tertinggi dalam agama Buddha. Kaki ilahi. Jantung Si King berdetak kencang. Ada 6 kemampuan hebat dalam agama Buddha, dan hanya Raja Biksu yang setidaknya telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga yang berhak mempraktikannya. Hanya gerakan ini saja sudah cukup untuk mengetahui budidayanya. Sebelum datang ke Provinsi Hijau, dia sudah mulai mengumpulkan informasi tentang Provinsi Hijau, dan setiap keberadaan yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga adalah informasi yang perlu dia ketahui. Setelah berpikir sejenak, dia secara samar-samar menebak identitas dan asal-usul biksu itu. Namun, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba bergegas mendekat. Dia merasa agak tidak nyaman. Apakah itu untuk Li Qingshan? Padahal, biara Candeva Naga seharusnya lebih tidak bisa didamaikan dengan iblis. Jadi itu kamu, biksu daging dan anggur. Kupikir kamu akan menjaga bagian belakang Gunung Buddha Agung selama sisa hidupmu. Kenapa kamu tiba-tiba keluar? Jin Fugui bertanya sambil tersenyum. Hanya ada segelintir orang yang memiliki budidaya seperti mereka di seluruh Provinsi Hijau. Tidak ada orang yang tidak mengenal satu sama lain. Meskipun biksu yang tidak marah telah berada di belakang Gunung Great Buddha selama 1 abad, biksu Furi di masa lalu terkenal. Dia bertanggung jawab atas banyak kasus berdarah, membuatnya terkenal di seluruh Provinsi Green. Jika bukan karena dia berasal dari biara Candeva Naga, dia pasti sudah dihancurkan oleh penjaga Hawkwolf sejak lama. Mereka sudah cukup sering melakukan kontak. Biksu yang tidak marah itu tersenyum. Awalnya, aku tidak ingin menginjakkan kaki di dunia fana lagi, tapi sayangnya, aku telah ternoda oleh nasib buruk. Keenam inderaku sudah tidak murni lagi. Li Qingshan berkata, Tuan, Anda terlalu lambat. Jika Anda datang terlambat, seseorang akan memotong saya. Wajah biksu yang tidak marah itu berubah. Dia menunjuk ke arah Li Qingshan dan berkata, murid terkutuk, setiap hari aku tidak mengawasimu, kamu meninggalkan gunung dan menimbulkan masalah. Mengapa kamu tidak pergi ke sini dan menyapa tuanmu? Li Qingshan memutar matanya dan berjalan mendekat. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata dengan malas, semoga berhasil, tuan. Semua orang terkejut, meragukan telinga mereka. Mereka sebenarnya menyebut satu sama lain sebagai guru dan murid. Gu Yanying mengedipkan matanya dan tertawa. Jin Fugui berkata dengan heran, tidak marah, dia muridmu. Dia adalah murid terkutuk, hampir tidak memenuhi syarat sebagai murid pertama. Biksu yang tidak marah itu memandang Li Qingshan dan mengangguk puas. Dia sudah dekat dengan kesengsaraan surgawi kedua. Harus disebutkan bahwa muridnya ini dapat memuaskan guru manapun dalam hal kultivasi. Tapi dia bukan biksu. Jin Fugui berkata dengan heran. Diakui sebagai murid pertama berarti dia bukan lagi murid biasa. Sebaliknya, dia akan mewarisi warisan tersebut. Seorang murid sekuler. Dia bukan murid sekuler saat ini, tapi dia pasti akan menjadi murid sekuler di masa depan. Li Qingshan mengangkat alisnya. Dia juga tidak akan ada di masa depan.
Jin Fugui terdiam sesaat. Masalah kecil seperti biara Candeva Naga tiba-tiba terseret ke dalamnya, dan orang yang berdiri di depan bahkan adalah biksu yang tidak marah. Tiba-tiba menjadi merepotkan. Si King berkata dengan cekung, "Guru, muridmu adalah iblis." Chapter 669. Dari peron, suara biksu yang tidak marah itu menggelegar bagaikan guntur. Segera, darah benar-benar terkuras dari wajah si King. Sejak dia masih muda, dia tidak pernah dihina seperti ini di depan banyak orang. Saat ini, dia semakin tidak berdaya menghadapi orang yang menghinanya. Jin Fugui menggelengkan kepalanya dengan lembut. Meskipun ia telah berubah dari marah menjadi tidak marah, macan tutul tidak akan pernah bisa mengubah tempatnya. Biksu ini tidak pernah dikenal karena sifat baiknya. Jia Zhen melambaikan kipas bulunya. Iblis adalah iblis, dan manusia adalah manusia. Mereka tidak dapat diperdebatkan dengan kata-kata. Apakah biksu perkasa yang tidak marah dari biara Candeva Naga yang perkasa ingin melindungi iblis? Petik 2. Edan juga bergemuruh, biara Candeva Naga dapat menghentikan kami membersihkan iblis, tetapi kami tidak dapat menghentikan mulut semua orang di dunia. Mohon tegakkan keadilan, Komandan Jin. Tanpa diduga, biksu yang tidak marah itu bahkan tidak melihat ke arah mereka. Dia berkata kepada Li Qingshan, murid terkutuk, bagaimana kamu bisa menimbulkan keributan seperti itu? Ceritakan dengan jelas. Dia hanya memperlakukan Jia Zhen dan Edan, dua orang kejam ini, sebagai ayam dan anjing. Li Qingshan menceritakan keseluruhan ceritanya, mulai dari perselisihannya dengan Edan hingga pertandingan eksibisi 9 prefektur kali ini dan tindakan si King. Biksu yang tidak marah itu mendengarkan Li Qingshan mengutuk Edan di aula dan menggigit kaki domba. Terkutuklah dengan baik. Dia tidak ada bedanya dengan binatang buas. Kemudian dia mendengar bagaimana anak buah si King mengepung Li Qingshan dan bagaimana mereka semua dibunuh. Dia menyesap alkohol, dibunuh dengan baik. Dia sangat mirip dengan tuanmu di masa lalu. Seorang pangeran perkasa, pemimpin sebuah komando, telah mengorbankan nyawa ribuan penggarap demi keuntungan pribadinya. Orang gila seperti itu benar-benar tidak pantas hidup di dunia ini. Pada akhirnya, dia tidak punya apa-apa lagi. Itu bisa dianggap sebagai kehendak langit. Murid terkutuk, kamu melakukannya dengan sangat baik. Petik 2. Menjelang akhir, biksu yang tidak marah itu tertawa terbahak-bahak ke langit, namun tawanya sepertinya dipenuhi amarah yang dapat membakar segalanya. Mereka bertiga memucat. Jin Fugui tidak pernah mempunyai kesan yang baik terhadap si King sejak awal. Ketika dia mendengar bahwa alasan segalanya adalah untuk membantu Gu Yanying, dia menjadi semakin enggan untuk ikut campur. Anda membunuh Komandan Scarlet Hawk dari pengawal Hawk Wolf saya secara tiba-tiba. Menurutmu aku ini apa? Bunuh. Hubungan kita sebagai guru dan murid didahulukan sebelum hubungan kita sebagai atasan dan bawahan. Saya akan menitipkan anak ini kepada Anda. Saya yakin biara akan memperlakukannya dengan tidak memihak sesuai dengan sila. Dia jelas harus menyelamatkan Li Qingshan. Apakah dia manusia atau iblis, dia akan diserahkan ke biara Candeva Naga untuk ditangani. Namun, dia juga agak bingung. Hubungan antara biara Candeva Naga dan ras iblis seharusnya menjadi lebih tidak cocok. Dengan identitas dan kultivasi biksu yang tidak marah, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Li Qingshan memiliki hati iblis? Mengapa dia melindunginya? Komandan Jin, disitulah kesalahanmu. Bukan berarti muridku yang terkutuk ini ingin menjadi biksu, jadi mengapa aku harus membawanya kembali? Karena dia adalah anggota pengawal Hawk Wolf, dia jelas harus mematuhi perintahmu. Namun, biksu tanpa uang ini ingin mengatakan sesuatu yang lain. Memiliki hati yang jahat bukan berarti seseorang menjadi orang yang jahat. Petik 2. Tiba-tiba, ki iblis biksu yang tidak marah itu melonjak ke udara. Warnanya berapi-api, berubah menjadi wajah geram. Langit berubah warna karenanya. Raja Iblis. Jin Fugui mundur selangkah dan menjadi berhati-hati, menatap biksu yang tidak marah itu dengan tidak percaya. Dengan kesombongan seperti itu, dia sudah menjadi Raja Iblis yang legendaris. Gunung belakang biara Candeva Naga sebenarnya menyembunyikan Raja Iblis. Ini bahkan lebih sulit dipercaya. Setelah itu, dia melihat ke arah biksu yang tidak marah di dalam ki iblis. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan wajahnya yang gemuk dipenuhi dengan senyuman, seperti seorang Maitreya. Dia memiliki sikap bermartabat yang hanya dimiliki oleh biksu Buddha terkemuka, yang memungkinkan orang untuk merasakan arti sebenarnya dari menyingkirkan pisau daging dan mencapai pencerahan, hanya dengan sekali pandang. Alhasil, dia bertanya, tahukah Anda aula mana yang saya jaga di belakang gunung, Komandan? Aula Penindas Iblis. Lalu pernahkah kamu mendengar tentang metode budidaya di aula penindas iblis yang disebut patung penindas iblis? Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Jangan bilang tidak heran, saya belum pernah mendengar ada orang yang berhasil mempraktikkan metode kultivasi ini. Saya tidak berpikir ini akan menjadi pertemuan kebetulan Anda. Jin Fugui terkejut pada awalnya sebelum mencapai pemahaman. Saat itu, biksu yang tidak marah telah dilindungi oleh biara Candeva Naga, namun banyak orang mengatakan bahwa dia telah menderita penyimpangan ki dan akan berjuang untuk mencapai kemajuan lebih lanjut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar mengatasi kesengsaraan dan mencapai Raja Biksu dalam satu hari. Adapun mengapa biksu yang tidak marah menerima murid sekuler sebagai muridnya, itu masuk akal. Li Qingshan jelas telah mempraktikkan patung penindas iblis juga, itulah sebabnya dia memiliki hati iblis, itulah sebabnya dia bisa menggunakan berbagai kemampuan ras iblis.
Dengan kata lain, dia memiliki hati iblis, tetapi dia bukanlah iblis. Mempraktikkan metode kultivasi ini membutuhkan kemauan yang besar, rintangan yang besar, kemauan yang besar, dan kebijaksanaan yang besar. Jarang sekali saya menemukannya, jadi saya menjadi sedikit lebih protektif terhadap murid saya yang terkutuk ini, untuk berpikir dia adalah sesuatu yang menyebabkan masalah bagi komandan dengan menimbulkan masalah. Jika dia melakukan kesalahan, tolong hukum dia sesukamu, komandan. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Biksu yang tidak marah itu menarik ki iblisnya dan membuang alkohol dan daging di tangannya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Dia sangat ramah. Ini juga merupakan keberuntungan bagi Gritsia untuk memiliki elit seperti itu di penjaga Hawkwolf. Aku tidak bisa bertahan lama di dunia sekuler, jadi aku akan pergi dulu. Mohon berhati-hati, Tuan. Jin Fugui melambaikan tangannya sambil tersenyum. Di mata manusia yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, ini seperti seorang kaya yang telah melakukan perbuatan baik dengan sopan mengantar beku tersebut ke depan pintu rumahnya setelah memberikan sedekah kepada seorang beku yang meminta sedekah. Tuan, jarang sekali Anda datang. Anda harus membiarkan murid Anda menyiapkan jamuan makan dan pesta untuk Anda selama 3 hari. Li Qingshan melihat bagaimana biksu yang tidak marah itu menyelesaikan situasi yang hampir tanpa harapan ini hanya dengan beberapa kata. Dia tidak bisa tidak merasa bersyukur atas kebaikannya. Dan, dia ingin bertanya tentang situasi Little N saat ini. Tidak akan ada jamuan makan yang bagus. Jika aku menerima murid terkutuk sepertimu, mungkin akan ada bencana besar di masa depan. Aku sebaiknya membiarkanmu mengurus dirimu sendiri. Biksu yang tidak marah berkata dengan jengkel, tapi dia tidak mengatakan itu hanya karena marah. Di ranah kultivasinya, dia bahkan bisa merasakan takdir secara mendalam. Sama seperti bagaimana sebuah ramalan bisa menjadi kenyataan. Li Qingshan tersenyum. Awalnya aku juga ingin mengurus diriku sendiri, jadi aku tidak ingin menyeret orang lain bersamaku. Namun, dalam hidup, akan selalu ada beberapa keterikatan takdir yang belum terselesaikan. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Han Qiongzi dalam-dalam. Di mana tasbihnya? Di sini. Li Qingshan mengeluarkan untaian tasbih. Biksu yang tidak marah itu mengayunkan lengan bajunya, dan tasbih yang hancur itu kembali ke keadaan semula. Lalu, dia berkata, murid terkutuk, berhati-hatilah. Dia mengambil satu langkah dan berangkat. Li Qingshan menatap ke kejauhan dan tenggelam dalam pikirannya. Gu Yanying memperhatikannya pergi dan tersenyum dalam hati. Dengan identitasnya, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Si King menendang pelat logam kali ini. Yang mulia, sepertinya itu semua hanya kesalahpahaman. Komandan Scarlet Hawk dari pengawal Hawkwolf kita, Li Qingshan, bukanlah iblis yang Anda bicarakan. Jin Fugui berkata dengan acuh tak acuh. Keramahannya seperti orang kaya telah hilang sama sekali. Jelas sekali, kesalahpahaman ini membuatnya tidak senang, dan selama dia berbicara sedikit lebih kasar ketika melaporkannya ke Istana Kekaisaran, Si King mungkin akan berada dalam masalah besar. Sepertinya aku telah melakukan kesalahan. Si King menggertakkan giginya. Dia tidak hanya gagal membunuh Li Qingshan kali ini, tetapi dia bahkan telah dipermalukan tanpa alasan, dan dia telah menyinggung 2 kultivator hebat serta organisasi di balik 2 kultivator hebat tersebut. Itu adalah hasil yang sama seperti saat dia menyempurnakan lapangan Asura. Dia sangat tertekan hingga hampir batuk darah. Jin Fugui mengangguk ke arah Gu Yanying dan hendak pergi ketika Li Qingshan tiba-tiba berkata, Komandan, ada hal lain yang saya ingin Anda menegakkan keadilan. Ada apa? Ekspresi Jin Fugui sedikit melembut. Meskipun Li Qingshan tampak agak sulit diatur, dia tetaplah bawahan Jin Fugui, dan dia memang berhak untuk menjadi nakal. Melihat kultivasinya, dia memiliki kesempatan menghadapi kesengsaraan surgawi kedua sebelum usia 30 tahun. Hanya ada segelintir orang jenius seperti itu di seluruh provinsi Green. Selama dia tidak mati dalam perjalanan, dia pasti akan menjadi hasil panen terbaik di 9 provinsi di masa depan. Li Qingshan tidak berkata apa-apa lagi. Dia membuka 100 kantong harta karunnya, dan dengan sebuah pukulan, sebuah medali kecil jatuh ke tanah. Setelah itu, dengan suara gemerisik, ratusan medali mengalir seperti air, membentuk bukit kecil di hadapannya. Apa ini? Jin Fugui agak bingung. Li Qingshan, ye. Wajah Si King sedikit berubah. Matanya hampir terbakar. Ini adalah hadiah yang dijanjikan Yang Mulia Si King. Pada dasarnya semuanya ada di sini sekarang, jadi mohon bersihkan semuanya, Yang Mulia. Li Qingshan berkata dengan tenang. Pada dasarnya semua medali yang diberikan Si King ada di sini. Bahkan jika ada beberapa yang hilang, jumlahnya tidak akan lebih dari 100. Di lapangan Asura, Han Ti sekali lagi menantang Jenderal Asura. Hua Sengzan menyarankan kepada Li Qingshan, Qingshan, cepat kumpulkan semua medali ini untuk mencegah kejadian tak terduga. Li Qingshan menamparkan kepalanya. Saya hampir lupa tentang urusan yang sebenarnya. Ini adalah tujuan terbesar yang Si King tetapkan untuk kompetisi ini. Dia telah membunuh anak buah Si King dan memperoleh 1000 medali dari 100 kantong harta karun mereka. Dia memerintahkan para Asura untuk mencari di medan perang yang dipenuhi dengan mayat ribuan pembudidaya dan kemudian mencari di medan perang lainnya. Senjata yang tertinggal di medan perang akan diberikan kepada mereka sebagai hadiah. Para Asura dengan mudah menyelesaikan tugas ini, dan Li Qingshan memperoleh beberapa ribu medali lagi. Sementara itu, Liu Zhangqing dan yang lainnya juga bergegas mendekat.
Ketika mereka melihat ini, mereka semua mengeluarkan medalinya dan menyerahkannya kepada Li Qingshan. Sudah mustahil bagi mereka untuk menggunakan medali ini untuk ditukar dengan hadiah apapun dari musuh mereka, Si King. Terlebih lagi, meski mereka bisa menurunkan harga diri mereka, Si King mungkin tidak akan mengakuinya. Jadi, mereka tidak segan-segan menyerahkannya kepada Li Qingshan. Sebuah medali hanya dapat dianggap memiliki nilai tertentu, tetapi itu tidak cukup untuk menarik perhatian Li Qingshan. Namun, jika semua medali dikumpulkan, nilainya akan bernilai jutaan batu roh, serta pil obat, jimat, artefak roh, dan artefak misterius yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Tentu saja dia tidak bisa membiarkan Si King mengambil keuntungan dari hal ini. Dia harus melunasi hutang ini. Warna kulit Si King berganti-ganti antara biru dan hijau. Dia tidak berencana memberikan hadiah ini sejak awal. Dalam rencananya, semua kultivator akan mati dan menjadi korban di lapangan Asura. Namun, dia tidak menyangka tidak hanya ada yang selamat, tapi mereka juga mengumpulkan hampir semua medali. Jin Fugui memandang Si King yang sedikit gemetar. Dia tidak merasakan sedikit pun rasa kasihan di hatinya. Dia telah menetapkan aturan permainan dan menggunakan keunggulan absolutnya untuk menekan semua orang, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar memainkannya sedemikian rupa. Itu sungguh menggelikan. Saya juga akan melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia. Chapter 670. Gu Yanying kembali ke paviliun angin mendengarkan. Mengingat kembali pertandingan eksibisi 9 prefektur, dia masih merasa itu sangat menarik. Aroma masih melekat di ujung hidungnya. Sesosok cantik membuka tirai dan masuk. Qian Rongzi memegang mangkuk porselen putih dengan kedua tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan, kamu kembali. Sepertinya kamu tidak menyia-nyiakan periode waktu ini." Mata Gu Yanying sedikit berkedip dan dia juga menunjukkan senyuman. Qiongzi tidak berani mengecewakan pengasuhan guru yang telaten. "Cicipi masakanku." Qian Rongzi menawarkan mangkuk porselen di depan Gu Yanying. Biji teratai itu jernih dan seputih salju. Mereka montok dan bulat sempurna. Ada sendok porselen kecil di dalam mangkuk. Gu Yanying mengulurkan tangannya dan hendak mengambilnya ketika Qian Rongzi tiba-tiba berkata, "Oh, itu yang salah." Dengan sedikit membalikkan tangannya, mangkuk porselen itu jatuh ke tanah. Dengan dentang, ia pecah berkeping-keping dan biji teratai tersebar ke seluruh tanah. Gu Yanying sedikit terkejut. Qian Rongzi sudah kembali ke balik tirai. Dalam sekejap, dia keluar lagi dengan mangkuk porselen lain di tangannya. Dia menawarkannya di depan Gu Yanying. Itu adalah semangkuk lumpur hitam pekat. Ada juga sendok porselen kecil di dalam mangkuk. Bibir Qian Rongzi membentuk senyuman yang kejam dan penuh tekad. Gu Yanying menatapnya dan menghela nafas. Dia tiba-tiba merasa sedikit lelah. "Mengapa kamu tidak memberi dirimu kesempatan untuk menyembuhkan lukamu?" "Saya menghargai niat baik guru. Tapi ini sudah terlambat. Luka saya sudah membusuk dan belatung sudah menyebar ke seluruh tubuh saya. Jika saya memotong daging busuk itu, maka tidak ada yang tersisa." Qian Rongzi menundukkan kepalanya sedikit dan melihat ke mangkuk lumpur. Jika biji teratai tidak bisa mekar menjadi bunga teratai, maka biji teratai hanya bisa berubah menjadi lumpur. Berapa banyak biji teratai keputusasaan yang ada di dalam mangkuk lumpur ini? Gu Yanying terdiam sesaat. Sudah menjadi naluri semua kehidupan untuk melepaskan diri dari penderitaan dan kesedihan serta mengejar kebahagiaan dan kegembiraan. Bahkan Buddha Gautama, yang tidak memiliki diri, menyebut dunia keberadaan diri sebagai nirwana. Penderitaan rakyat jelata adalah apa yang mereka inginkan. Namun, jika seseorang mengetahui cara memperoleh kebahagiaan dan kegembiraan, dan memiliki kemampuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kegembiraan, namun bersikeras untuk mengatasi naluri ini, rela merosot ke dalam lumpur, tidak mengagumi teratai, tidak mencari benih teratai, maka Buddha pun akan sulit untuk berubah. Karena itu, Gu Yanying berkata, "Anda mungkin lebih berbakat dari saya dalam mengolah ilustrasi Naraka Sutra." "Terima kasih Tuan. Tidak ada yang perlu kuucapkan terima kasih. Kukira aku melihat bayangan masa laluku di dalam dirimu, jadi aku melakukan banyak hal tak berguna. Ternyata aku salah." Setelah mendengarkan penjelasan biksu yang tidak marah, Gu Yanying awalnya mengira Qian Rongzi akan sangat cocok untuk berlatih patung penindas iblis, namun tampaknya sekarang, bukan itu masalahnya. Jika dia memadatkan hati iblis, dia hanya akan dibiarkan berkembang menjadi histeria, menjadi iblis di antara iblis. Tidak apa-apa. Qian Rongzi meminum seluruh semangkuk lumpur dan tersenyum dengan cemerlang. "Aku tetaplah aku." Rusin kembali ke Pulau Kebajikan dan melewati lorong bawah tanah yang panjang. Cahaya putih menyala di setiap langkah yang diambilnya, membawanya langsung ke istana bawah tanah. Seorang pria berpenampilan biasa bermeditasi di antara tumpukan buku. Dia adalah Chu Tian. Setelah bekerja keras selama berhari-hari, kultivasinya baru saja kembali ke lapisan kedua praktisi Qi. Baginya, kecepatan ini pada dasarnya sangat lambat. Pertama, karena banyaknya luka tersembunyi akibat kehancuran budidayanya, dan kedua, dia kekurangan sumber daya. Bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak makanan tanpa nasi. "Rekan Ru, aku butuh pil. Bukannya aku ibumu. Aku bertanggung jawab atas makanan dan tempat tinggalmu, jadi mengapa aku harus peduli dengan pilmu? Apakah Anda akan berbakti kepada saya di masa depan? Aku hanya memeriksa apakah kamu sudah mati atau belum. Karena kamu belum mati, maka tetaplah di sini." Petik 2. Chu Tian tersenyum. "Rekan Ru, suasana hatimu sedang buruk.
Apa terjadi sesuatu selama pertandingan eksibisi 9 prefektur? Ru Xin sedikit terkejut. Dia menyadari bahwa emosinya sedikit hilang. Nyala api saat ini berkobar di dadanya, menyebar tak terkendali. Dia melambaikan tangannya. Baiklah, aku bisa memberimu pil biasa, tapi aku tidak akan meminum pil apapun yang terlalu mahal. Chu Tian membungkuk sedikit. Terima kasih. Baru-baru ini, saya mengingat beberapa hal. Di antaranya, ada teknik kultivasi yang menurut saya sangat cocok untuk dikembangkan oleh rekan Ru. Apakah begitu? Disebut apakah itu? Petik 2. The Heavenly Tome of Cloud Furnace adalah salah satu dari 10.000 Heavenly Tomes. Hal ini memerlukan seseorang untuk menggabungkan seni alkimia, menempatkan dirinya dalam tungku alkimia. Baik tubuh dan ki akan ditempa, dan dikombinasikan dengan Heavenly Tome of Cloud teknik tungku Daois, memiliki misteri yang tak ada habisnya. Meskipun seseorang harus menanggung cukup banyak siksaan dan rasa sakit selama berkultivasi, itu pasti sepadan. Di dunia ini, mungkin hanya ada sedikit teknik budidaya yang bisa dibandingkan dengannya. Sebagai imbalan atas penyelamatan hidupku, aku akan memberikannya padamu. Petik 2. Pil apapun yang kamu mau, asalkan tidak terlalu berlebihan, aku bisa memberikannya padamu. Ru Xin sedikit mengangguk. Nilai teknik kultivasi yang baik bagi seorang kultivator sudah terbukti dengan sendirinya. Teknik budidaya yang bisa dinobatkan sebagai buku surgawi, jelas bukan hal biasa. Dibandingkan dengan itu, beberapa pil tidak bernilai banyak. Saya punya permintaan lain. Chu Tian mengeluarkan manual medis dari sampingnya. Tolong gunakan keahlian medis Anda untuk membantu saya mengubah penampilan saya. Saya ingin keluar dan memulai dari awal. Jantung Ru Xin berdetak kencang. Sekolah kedokteran memang mempunyai kemampuan untuk mengubah penampilan seseorang, tapi itu tidak umum digunakan. Ini karena mengubah penampilan seseorang tidak hanya menuntut keterampilan medis seseorang, tetapi juga melibatkan fisiognomi seseorang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diubah dengan mudah. Terlebih lagi, mengubah penampilan seseorang memerlukan beberapa bahan obat yang sangat berharga. Salah satunya adalah daging putri duyung. Terus terang, itu adalah daging putri duyung Laut Selatan. Hanya dengan begitu penampilan yang diubah dapat menyatu sepenuhnya. Barang-barang ini bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh seorang kultivator biasa. Baiklah, aku akan memikirkan cara untuk mengumpulkan bahan obat. Ru Xin merenungkannya sebentar. Tidak perlu pergi ke Laut Selatan untuk menangkap putri duyung atau memotong dagingnya sendiri. Selama dia mau mengeluarkan uang dalam jumlah besar, bahan-bahan tersebut bisa dibeli. Jika dia benar-benar ingin menggunakan dagingnya sendiri, dia pasti akan gagal karena dia bukan putri duyung murni. Untunglah dia telah membantu Li Qingshan memurnikan pil dan mengumpulkan cukup banyak sumber daya. Mengumpulkan bahan bukanlah perkara sulit. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu di sini. Setelah ini selesai, aku akan membalas budimu. Chu Tian mengajarkan buku surgawi Tungku Awan dan teknik Daois Tungku Awan kepada Ru Xin, serta menjelaskan beberapa poin penting. Keindahannya membuat Ru Xin menghela nafas memuji. Proses budidayanya tidak mudah. Itu seperti memurnikan diri sendiri sebagai pil, membutuhkan tungku pil yang bagus dan bahkan beberapa bahan tambahan. Proses budidayanya juga sangat sulit. Sambil menahan rasa sakit, seseorang juga perlu mengontrol perubahan antara air dan api secara akurat. Ketika buku surgawi Tungku Awan dikembangkan ke tingkat tinggi, tubuh seseorang akan berubah menjadi batu giok, tidak terluka oleh pedang, tombak, air, dan api. Penampilan seseorang tidak akan berubah selama ribuan tahun dan umurnya akan jauh lebih lama daripada seorang kultivator pada umumnya. Pada akhirnya, Ru Xin memberikan beberapa pil kepada Chu Tian dan Chu Tian memberi Ru Xin sebuah potret yang dia gambar sendiri. Ru Xin melihatnya. Itu adalah wajah yang sangat muda dan tampan dan hatinya tergerak. Bahkan jika kamu mengubah penampilanmu, jika kamu tidak mengubah tinggi badanmu, dia mungkin masih bisa mengetahui dirimu. Wanita itu sangat mencurigakan. Saya harus menemukan cara untuk mengambil kembali apa yang telah hilang. Kata Chu Tian sambil tersenyum tipis, tapi itu mengandung tekad besar yang tidak bisa diubah. Di kediaman King Xiao, formasi kunci emas 8 gerbang terus beroperasi tanpa pemberitahuan, melindungi tempat tinggal kosong sampai sesosok muncul di cakrawala. Dia terbang dan mendarat di depan kediaman King Xiao, dan formasi itu secara alami menyedotnya. Li Qingshan dengan lembut membelai 3 kata yang ditulis sendiri oleh Little N, tempat tinggal King Xiao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah biara Candeva Naga. Namun, tatapannya jelas tidak mampu melampaui pegunungan, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah memalingkan muka dan mengingat apa yang telah dia lalui beberapa hari terakhir. Benar saja, si King tidak mampu menghasilkan uang sebanyak itu. Bahkan ketika Li Qingshan mengingat betapa tertekannya dia hingga hampir menjadi gila, dia menganggapnya sangat lucu. Pada akhirnya, dia hanya berhasil membayar 30% dari berbagai batu spiritual, jimat, dan pil. Li Qingshan ingin mengejeknya lagi, tapi dia terhenti oleh tatapan Jin Fugui. Dia berkata, apa yang menjadi milikmu cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Keluarga kekaisaran tidak akan berhutang apapun padamu. Kamu harus tahu kapan harus berhenti. Tuanmu juga tidak bisa mengurus semuanya. Kecuali kamu menjadi biksu di biara Candeva Naga, dunia akan tetap menjadi milik keluarga kekaisaran pada akhirnya. Hasilnya, Li Qingshan berhenti mengganggunya. Dia sudah sangat puas dengan apa yang diperolehnya.
Setelah Jin Fugui pergi, Si King segera berangkat juga, bergegas kembali ke Provinsi Naga untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia tidak melontarkan kata-kata kasar lagi pada Li Qingshan. Dia hanya memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, Li Qingshan, kuakui aku meremehkanmu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Akan ada suatu hari di masa depan ketika Anda akan merasakan betapa beruntungnya Anda mati di sini hari ini. Petik 2. Kebencian yang tak dapat didamaikan yang tersembunyi di dalam hati bahkan membuat Han Qiongzi menggigil dari samping. Li Qingshan tersenyum. Hentikan omong kosong itu. Cepat dan bayar aku kembali. Si King pergi dengan gusar. Setelah itu, Gu Yanying memberitahu Li Qingshan secara pribadi bahwa Jin Fugui ingin melaporkan masalah ini juga. Dengan kebanggaan keluarga kekaisaran Gritsia, bahkan jika identitas Si King sebagai pangeran dilucuti, mereka pasti akan menyelesaikan masalah ini atas nama Si King. Hukuman Si King juga akan sedikit lebih berat. Li Qingshan tersenyum. Yang bermarga si punya banyak urusan, jadi dia jelas tidak kekurangan uang sebanyak ini dariku. Hal itu membuat si Bao memutar matanya. Namun, Gu Yanying menggelengkan kepalanya. Keluarga kekaisaran sudah cukup menderita karena kehilangan lapangan Asura. Jika mereka bertemu dengan orang sepertimu yang mencoba mengambil keuntungan dari mereka, kamu akan kesal selama mereka mengatakan sesuatu. Sulit untuk menyentuh skala kebalikannya. Li Qingshan samar-samar memahami apa yang ingin dikatakan Jin Fugui, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Ada dua sisi dalam segala hal. Seperti halnya rejeki yang disertai musibah, musibah pun disertai rejeki. Mustahil baginya untuk takut menyinggung perasaan orang lain pada saat yang bersamaan. Yang harus dia lakukan hanyalah menghadapi apapun yang menghadangnya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah keluarga kekaisaran secara langsung mengirim kultivator kesengsaraan surgawi ketiga untuk membunuhnya. Jika itu terjadi, dia tidak punya pilihan lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri. Dia juga mengerti apa yang ingin dikatakan Gu Yanying. Dia memberitahunya untuk tidak menjadi sombong dan berhati-hati dalam membuat kesalahan. Sebagai hasilnya, dia berkata, setelah menelan buah kebijaksanaan, saya secara samar-samar memahami lebih banyak hal. Saya berencana untuk memasuki budidaya terpencil untuk jangka waktu tertentu setelah saya kembali dan mencoba menerobos ke inti emas. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, silakan bertanya. Gu Yanying mengangguk. Dia masih berhutang pada Li Qingshan. Namun, sekarang Li Qingshan memiliki identitas murid pertama biksu yang tidak marah, dia tidak perlu terlalu tertutup. Dia jelas bisa menjelaskannya sebagai bentuk investasi. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.